Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin uhiya ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Insyaallah pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang adawatul i'rab atau perabot i'rab, yang mana kita ketahui di beberapa pondok pesantren khususnya di Indonesia, sebagian para santri itu dalam memaknai kitab menggunakan simbol-simbol tertentu agar meringkas. Kalau seandainya ditulis semuanya, itu kitab-kitab mereka nanti akan penuh. Jadi ada simbol-simbol tertentu yang digunakan. Semisal pada mubtada biasanya menggunakan simbol seperti ini. Menggunakan simbol seperti ini. Itu pada mubtada. Ada juga yang menggunakan langsung aja menggunakan huruf mim misalkan. Ini menunjukkan mubtada. Misalkan ketika menulis Zaidun, maka ditulis simbolnya di sini di atas. Seperti itu. Begitu juga dengan khobar. Biasanya sebagiannya menulis dengan simbol seperti ini. Kalau seandainya ditulis mubtada khobar, maka akan panjang seperti itu. Nah, ini untuk kalangan mubtadi yang pemula memang perlu menggunakan simbol-simbol seperti ini. Kemudian kalau yang sudah paham mungkin tidak perlu lagi untuk ditulis dengan simbol-simbol tertentu. Karena dengan melihat susunan kalimatnya sudah mengetahui, oh ini jadi mubtada, oh ini jadi khobar. Nah, begitu juga dengan fa'il. Sebagiannya ada yang menggunakan simbol seperti ini. Misalkan ini maknanya opo misalkan. Ada juga yang menggunakan langsung saja menggunakan simbol seperti ini untuk fa'il ataupun simbol-simbol yang lainnya. Jadi banyak simbol-simbol yang digunakan untuk memudahkan seperti itu. Nah, pada video kali ini yang kita bahas adalah ini tentang adawatul i'rab, perabot i'rab yang diambil dari kitab Metode Al-Muallim dalam ilmu syarfi dan ilmu nahwi. Yang mana kitab Metode Al-Muallim ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang tata cara atau cara mudah belajar baca kitab kuning. Baik, langsung saja kita jelaskan satu persatu. Sebelumnya, untuk membantu channel ini untuk mensubscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya agar bisa mengambil manfaat. Diharapkan untuk menyaksikan video ini sampai selesai agar bisa memahami sebagaimana mestinya. Baik, untuk yang pertama, rokmun itu nomor istilah, simbol atau makna. Nah, untuk yang pertama di situ disebutkan al-fi'lu al-madhi. Nah, perlu diperhatikan tidak boleh dibaca fi'lul madhi. Kalau mau menggunakan ma'rifah berarti al-fi'lu al-madhi. Kalau nakirah berarti fi'lun madhin, seperti itu. Nah, untuk fi'l madhi sendiri simbolnya menggunakan huruf fa. Maknanya telah. Jadi kitab ini menggunakan bahasa Indonesia namun ditulis dengan huruf Arab, atau sebagian orang menyebutnya Arab Pegon, Arab Melayu, seperti itu. Sebagaimana simbol-simbol yang digunakan dalam menerjemahkan dengan menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Nah, al-fi'lu al-madhi sendiri menggunakan simbol fa, maknanya telah.
Kemudian mabniun alal fathi, dimabnikan atas fathah. Aw alas sukuni, atau atas sukun. Aw ala dhammi, atau atas dhammah. Contohnya nahwu qoma. Nah, qoma ini kita ketahui bahwasanya adalah al-fi'lu al-madhi. Maknanya qoma telah berdiri. Kalau menggunakan simbol berarti simbolnya fa. Kemudian contohnya ini qoma ini yang mabniun alal fathi. Kemudian kumtu. Ini bisa kumtu atau kumti atau kumta. Ini mabniun alas sukun. Contoh mabniun alas sukun. Mimnya mabni alas sukun. Kemudian qamu, contoh mabni dhammah. Untuk contoh simbolnya ini huruf fa. Qoma telah berdiri oleh lelaki satu. Kalau kumtu telah berdiri oleh saya. Kalau qamu telah berdiri oleh mereka lelaki banyak. Kemudian yang kedua, al-fi'lu al-mudhari'u. Ini juga sama. Tidak boleh dibaca fi'lul mudhari karena susunannya adalah na'at man'ut. Kalau menggunakan nakirah berarti fi'lun mudhari'un, seperti itu. Nah, pada bagian ini. Kemudian untuk simbolnya al-fi'lu al-mudhari' ini adalah fa juga. Maknanya sedang atau akan. Ini marfu'un dibaca rofa litajarrudihi, karena sepinya fi'il mudhari itu minan nasibi, dari yang menasabkan, wal jazimi, dan yang menjazmkan. Nahwu contohnya seperti yaqumu, yaqumani, yaqumuna, taqumina. Nah, yaqumu simbolnya kita misalkan fa ya. Yaqumu maknanya sedang berdiri oleh dia laki-laki satu, atau akan. Yaqumu akan berdiri oleh dia lelaki satu. Yaqumani sedang atau akan berdiri oleh dia lelaki dua, atau dua lelaki. Yaqumuna sedang atau akan berdiri oleh mereka lelaki banyak. Begitu juga taqumina. Taqumina sedang atau akan berdiri oleh kamu perempuan satu. Kemudian ini untuk simbolnya bisa digunakan di atas, misalkan pada contoh yaqumu berarti di atasnya, ini terlalu besar. Nah, seperti itu. Bahwasanya kalau al-fi'lu al-madhi maknanya telah, kalau al-fi'lu al-mudhari maknanya sedang atau akan. Kemudian yang nomor 3 fi'lul amri, fi'il amar. Simbolnya huruf fa juga, karena ini tiga-tiganya fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, begitu juga fi'lun nahyi, simbolnya masih fa, maknanya jangan. Kalau fi'il amr itu perintah, fi'lun nahyi itu larangan, maknanya jangan. Mabniun ala syabihi bil jazmi. Mabniun ala syabihi bil jazmi. Dimabnikan atas menyerupai dengan jazm. Contohnya ini pada contoh fi'lul amri, fi'il amr. Fi'il amr dari qoma yaqumu. Nah, kum ini maknanya berdirilah oleh kamu lelaki satu. Berarti untuk simbolnya sama, masih fa. Kemudian qumi, ini juga masih bentuk fi'il amr. Quma, qumu, qumi. Nah, berdirilah oleh kamu perempuan satu.
Kemudian ini contoh fi'lun nahinya yang ini. Yang bawahnya. La taqum. La taqum. Maknanya larangan ini. Karena ada la nahinya. Maknanya jangan berdiri oleh kamu. Lelaki 1. La taqumi. Jangan berdiri oleh kamu. Perempuan 1. Kemudian nomor 4. Ada al-fa'ilu. Nah, ini perlu diperhatikan simbolnya fa alif. Simbolnya fa alif. Untuk al-fa'ilu. Maknanya oleh. Tadi telah kita sebutkan contoh-contohnya oleh. Kemudian marfu'un ini dibaca rofa. Contohnya nahwu qoma zaidun. Nah, yang kita fokuskan pada video kali ini adalah tentang simbol-simbolnya. Kalau pembahasan marfu, mansub itu di pembahasan al-i'rab nantinya. Ini tentang adawat, tentang perabotnya atau simbol-simbolnya. Contoh bahasanya qoma zaidun. Nah, zaidun ini sebagai fa'ilun atau al-fa'ilu, fa'ilu qoma. Cara menggunakan simbolnya, maka kita gunakan misalkan di sini. Simbolnya fa alif. Misalkan ditaruh di sebelah sini. Fa alif. Ini cuman diperkecil saja. Fa alif. Koma telah berdiri Zaidun oleh Zaid. Atau ditaruh di bawah pun tidak mengapa. Kemudian contoh yang lainnya qomat Hindun, ini untuk muannasnya. Qomat telah berdiri Hindun oleh Hindun. Yang selanjutnya nomor 5, naibul fa'ili. Untuk naibul fa'ili simbolnya nun dan alif. Nun dan alif. Simbolnya nun dan alif. Contohnya maknanya terhadap. Juga marfu'un dibaca rofa atau dirofakkan. Kemudian contohnya quri'al Qur'anu. Nah, al-Qur'anu di sini sebagai naibul fa'il. Quri'a telah dibaca al-Qur'anu terhadap Al-Qur'an. Bagaimana tadi telah kita sebutkan bahwasannya Al-Qur'anu sebagai naibul fa'il, maka simbolnya misalkan menggunakan nun titik atau nun alif. Kita taruh di atasnya titik. Ini untuk nanti untuk prakteknya diperkecil saja. Bisa juga di bawah, misalkan di bawah sini. Menyesuaikan. Jadi dengan simbol nun alif ini kita tahu bahwasanya Al-Qur'an ini sebagai naibul fa'il. Quri'a telah dibaca Al-Qur'anu terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya nomor 6, al-mubtada'u. Simbolnya huruf mim. Seperti ini. Simbolnya huruf mim. Sekarang kita tulis seperti itu. Maknanya apa? Bermula. Maknanya bermula. Ini dibaca marfu'un bil ibtida. Dibaca rofa karena dengan ibtida. Permulaan. Contohnya nahwu alhamdulillahi. Nah, misalkan di sini kita taruh huruf mim. Alhamdu. Menunjukkan bahwasanya alhamdu ini mubtada. Alhamdu bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah. Ini kebesaran. Alhamdu misalkan ditaruh sebelah sini, alhamdu huruf mim, lillahinya di atas kho, berarti khobarnya. Alhamdu bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah. Itu al-mubtada. Kemudian nomor 7, al-khobaru. Nah, kalau khobar simbolnya huruf kho. Maknanya yaitu. Kalau dalam bahasa Jawa, mubtada itu utawi, kalau khobar ya iku. Kalau dalam bahasa Sunda,
ari mubtada, kalau khobar eta. Nah, kalau di sini maknanya apa? Yaitu. Ada sebagian juga menerjemahkan al-mubtada itu adapun. Nah, kalau di mubtada diterjemahkan adapun, misalkan pada contoh amma zaidun, berarti amma adapun, mubtada juga adapun, adapun. Nah, kalau menggunakan metode ini, mubtada dimaknai bermula amma adapun, misalkan amma zaidun, adapun bermula zaid. Nah, seperti itu. Baik, ke al-khobar tadi. Maknanya, simbolnya kho, maknanya yaitu. Marfu'un juga dirofa'kan atau dibaca rofa'. Contohnya, dzalikal kitabu. Contoh yang kedua, ana qaimun. Nah, pada contoh ana qaimun sebagai al-khobar. Ana bermula saya, qaimun yaitu orang yang berdiri. Maka kita gunakan simbol di sebelah sini, huruf kho. Nanti tinggal diperkecil saja. Huruf kho. Tinggal menggunakan huruf kho. Kemudian yang nomor 8, al-maf'ulu bihi, simbolnya mim dan ba. Maknanya pada. Juga ini mansubun, dinasobkan. Contohnya akaltul aruzza. Akaltu telah memakan oleh saya al-aruzza pada padi atau apa ya? Al-aruzza pada nasi. Nah, yang menjadi contoh ini al-maf'ul bihi, maka simbolnya menggunakan mim dan ba. Menggunakan mim dan ba. Tinggal ditulis saja seperti ini. Pada kata di atas al-aruzza atau di bawahnya huruf mim dan ba. Mim dan ba. Titik, seperti itu simbolnya. Ada juga sebagian yang menggunakan simbol seperti ini. Baik, itu untuk maf'ul. Al-maf'ulu bihi. Kemudian yang 9, al-maf'ulul mutlaqu, maf'ul mutlaq. Simbolnya mim dan to. Maknanya dengan suatu. Contohnya misalkan nahwu qumtu wuqufan. Nah, wuqufan ini menjadi al-maf'ulul mutlaq. Qumtu maknanya qumtu telah berdiri oleh saya atau oleh aku, wuqufan dengan suatu pendirian. Jadi maknanya dengan suatu. Misalkan simbolnya di sini huruf mim dan to. Nah, seperti itu. Atau yang lebih besarnya mim to. Simbolnya seperti ini. Baik, yang selanjutnya nomor 9, al-maf'ulu li ajlihi, maf'ul li ajlih. Simbolnya mim dan lam. Maknanya ini karena. Contohnya, umna telah berdiri oleh kami, oleh kita, ikroman. Nah, ini ikroman ini sebagai al-maf'ulu li ajlihi. Simbolnya mim dan lam. Ikroman karena memuliakan, laka bagimu, wali zaidin dan bagi Zaid atau untuk Zaid, karena memuliakanmu dan memuliakan Zaid. Simbolnya tinggal kita tulis misalkan huruf mim dan lam di atas ikroman. Kita mengetahui dengan simbol ini bahwasanya ikroman ini sebagai al-maf'ulu li ajlihi. Kemudian yang nomor 11-nya al-maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah. Simbolnya huruf mim dan ain. Huruf mim dan ain, maknanya beserta. Juga mansubun, dinasobkan, dibaca nasab. Nahwu ji'na wal muallima. Wal muallima di sini sebagai al-maf'ulu ma'ah. Karena ada di situ ada
wawul ma'iyah. Seperti ini. Nah, maknanya ji'na telah datang oleh kami, wal mu'allima maknanya beserta. Karena al-maf'ul ma'ah beserta mu'allim atau pengajar. Seorang guru al-mu'allim yang mengajarkan. Baik, yang selanjutnya nomor 12. Az-zarfu, simbolnya huruf dha. Simbolnya huruf dha. Maknanya di, contohnya nahwu amama, di depan. Jadi tinggal kita tulis saja huruf dha di atasnya atau di bawahnya. Ini tinggal diperkecil nanti. Amama, di depan, fauqa, di atas, tahta, di bawah, inda, di sisi, qabla, di sebelum. Nah, untuk inda ini juga tanbih, peringatan, kalau dinisbatkan kepada Allah jangan menggunakan di sisi Allah. Sebaiknya misalkan sesuai konteks saja. Misalkan ada dimakna dengan bagi Allah. Karena Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi kita menggunakan kata-kata yang tidak menunjukkan arah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan kata misalkan bagi Allah. Atau menurut, sesuai dengan konteks aja. Menurut Allah. Kemudian ini untuk dzaraf, simbolnya huruf dhu. Tinggal kita tulis aja seperti ini. Kemudian yang nomor 13. Ini al-hal. Simbolnya ha dan alif. Maknanya dalam keadaan. Kalau dalam bahasa Jawa hale, dalam bahasa Sunda tingkahna. Nah, maknanya dalam keadaan, contohnya nahwu shallaitu qa'iman wa sajidan. Yang menjadi contoh al-ha di sini qa'iman wa sajidan. Maknanya shallaitu telah salat oleh aku, oleh saya, qa'iman dalam keadaan berdiri, wa sajidan dan dalam keadaan orang yang sujud. Qa'iman orang yang berdiri, artinya dalam keadaan berdiri. Maka simbolnya misalkan ha dan alif, kita tulis saja di atasnya atau di bawahnya ha alif. Selanjutnya yang nomor 14 at-tamyizu. Simbolnya ta dan mim. Maknanya berupa, contohnya nahwu kanal insanu aktsara syai'in jadala. Nah, yang menjadi contoh di sini pada kata al-jadalan menjadi tamyiz. Makanya kita langsung menyimpan simbol ta dan mim di atas jadalan atau di bawahnya. Misalkan kita tulis seperti ini. Ta dan mim. Disesuaikan. Kemudian itu tamyiz. Atau contoh yang lain, Zaidun akramu minka. Atau Zaidun ahsanu minka wajhan. Zaidun bermula Zaid, ahsanu yaitu yang lebih bagus, minka daripada engkau, wajhan berupa wajahnya. Kemudian yang nomor 15. Ismula linafil jinsi. Isimla yang menafikan jenis. Simbolnya apa? Simbolnya di sini menggunakan alif.
maknanya tidak ada. Contohnya nahwu la ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan, yaitu tidak ada Tuhan, yaitu maujud. Artinya maknanya jadi tidak ada Tuhan yaitu maujud. Namun makna la ilaha illallah sendiri maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi harus ada qayyid dengan bihaqqin. Karena kalau tidak boleh dikatakan tidak ada yang disembah selain Allah. Karena kalau dikatakan demikian maka orang-orang Majusi menyembah matahari, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, mereka menyembah patung, menyembah dewa, itu disembah, namun bukan Allah. Maka satu-satunya yang disembah dengan hak yaitu Allah. Jadi tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. La ma'buda bihaqqin illallahu. Nah, itu ismu la, simbolnya alif. Di bawahnya ada hamzahnya. Maknanya tidak ada. Kemudian yang nomor 16, naz'ul khafid. Naz'ul khafid. Nah, untuk naz'ul khafid simbolnya nun dan zai. Simbolnya nun dan zai. Maknanya secara, jadi yang dimaksud dengan naz'ul khafid adalah isim yang dibaca nasab karena mencabut harfu jarrin, karena mencabut huruf jar. Seperti contoh di sini nahwu lughatan. Maknanya secara bahasa. Asalnya lughatan ini fil lughati. Jadi huruf jar fa-nya dibuang menjadi lughatan. Jadi naz'ul khafid mencabut yang mengkhafadkan. Kemudian jadi nasab. Simbolnya kita tinggal simpan saja zai dan nun di atasnya atau di bawahnya. Kita taruh di atasnya. Lughatan secara bahasa atau istilahan secara istilah atau etimologi dan terminologi. Kemudian contoh yang lainnya ghalian. Tinggal kita simpan saja simbolnya nun dan zai. Seperti itu. Nah, baik, untuk nomor selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Jadi silahkan ditonton di video kami yang berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga kita diberi kepahaman sebagaimana mestinya.